चल खड़ी हो ले। आजा, सही टाइम पे आ गई। तेरा ताऊ सुनाया करता था. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMTTV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Love Hustle. Film ini menceritakan tentang tugas pembunuh bayaran yang harus menghabisi semua pasangan yang menikah di luar persetujuan dari orang tuanya. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Raju dan kekasihnya telah memutuskan untuk menikah walaupun tanpa restu dari keluarga istrinya. Mereka terpaksa mengirimkan video call yang menceritakan semuanya, dan hal itu membuat kemarahan Dagar dan menggantung mereka. Dengan kejam ia menarik tali yang mengikat gadis tersebut hingga keduanya tewas tergantung di pohon yang tinggi. Kematian keduanya akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian, hingga mereka mendatangi tempat itu untuk menyelidikinya. Petugas yang bernama Rati melihat darah yang menggenang di tanah dan menemukan sebuah anting di dekat darah tersebut. Di tempat lain, seorang wanita yang bernama Jyoti dilawar siap-siap akan menikah malah melarikan diri dan menemui pria yang dicintainya. Mereka bertemu di sebuah gedung kosong dan prianya Asu menyambutnya dengan pelukan hangat. Asu yang menyebut Jyoti dengan sebutan Bilu merasa bahagia. Mereka berjanji untuk tidak saling mengkhianati walau tidak direstui oleh orang tuanya. Namun di tengah persiapan pernikahan itu, Bilu wanitanya mendengar suara handphone berdering. Asu terpaksa menjauh dari Bilu dan menerima telepon yang berisi perintah kalau ia harus mengirim barang sesuai dengan pesanan surat seban. Padahal ia telah mengajukan izin untuk tidak bekerja selama seminggu, namun lawan bicaranya mengatakan kalau ia akan dihabisi dengan kejam bila tidak ikut dalam pengiriman malam ini. Bilu yang kesal mengambil handphonenya dan melanjutkan berbicara dengan lawan bicara calon suaminya, Asu, dan memutuskan sambungan teleponnya begitu saja. Keesokan harinya, Asu, Soken, dan Jyoti mendatangi kantor urusan agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka ditemani oleh guru sekaligus teman mereka Nidhi Dahia. तभी हम लोग कोर्ट के पास आए। फिलहाल आपको एक हफ्ते के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेफ होम ग्रांट करता हूं। Keduanya tersenyum dan merasa bahagia karena akhirnya mereka bisa menikah dan sekarang bisa tinggal bersama. Mereka kini menempati sebuah tempat yang ditunjuk oleh pihak kantor urusan agama. Namun mereka sedikit berselisih paham dengan penjaga yang meminta beberapa barang pribadi keduanya. Bahkan ketika kartu identitas mereka diminta, penjaga tersebut memerintahkan anak buahnya untuk membakarnya. Hingga mereka bisa melangkah dan meninggalkan ruang penjaga menuju tempat mereka yang akan mereka tinggali sekarang. Dengan ragu, Bilu melangkahkan kakinya menuju ruangannya, namun ia merasa sangat kesal karena ruangan yang akan mereka tempati tidak begitu baik. Bahkan mereka tinggal bersama dengan pasangan-pasangan lain dalam satu kamar itu. Bilu mencoba menenangkan hatinya dan melangkah ke tempat tidur mereka. Namun hal itu harus ia terima karena ia tinggal bersama dengan orang yang ia cintai. Dalam satu kesempatan, Bilu mencoba mengirim video untuk keluarganya dan menjelaskan kalau pernikahan mereka telah didaftarkan di pengadilan dan mereka kini masih tinggal di rumah aman yang ditunjukkan oleh pengadilan. Mereka hanya menunggu restu dari keluarga Bilu agar bisa datang ke pengadilan tanggal 22. Keluarga besar Bilu terdiam dan mencoba memikirkan acara yang baik. Namun ibu Bilu menyalahkan dirinya yang tidak bisa mencegah putrinya pergi. Pertengkaran kecil pun terjadi karena mereka menghitung jumlah kerugian yang mereka derita ketika Bilu tidak jadi menikah. Nenek Bilu, Kamala Dilawar, yang paling berpengaruh di keluarga itu mencoba terdiam dan mencari tahu siapa pria yang telah berani menikah dengan cucunya itu. Ia bahkan mencoba menahan marah ketika tahu kalau pria yang berani menikah dengan cucunya adalah seorang Muslim. Dagar yang mendengar pernikahan Bilu dengan Asu dari salah satu keluarga Bilu. Ia diminta untuk mencari tahu di rumah aman mana Bilu dan Asu berada.
Setelah mengetahui nama pengacara dari Bilu dan Asu, ia pergi melanjutkan perjalanan. Teman Bilu menceritakan tentang Bilu yang melarikan diri dari pernikahan padahal neneknya adalah seorang politikus, pada ayahnya yang merupakan inspektur Rati. Mendengar hal itu, ayahnya Rati terkejut terlebih saat mengetahui nama pria yang telah menikahinya. Ia segera menelpon anak buahnya untuk mencari kebenaran yang telah disampaikan putrinya tadi dan mencari keberadaan tempat tinggal mereka saat ini. Dagar datang mengunjungi kediaman Asok, pengacara Bilu dan Asu. Ia pun langsung menyerang istrinya hingga meninggal dunia. Ia mengancam Asok karena telah menikahkan Bilu dengan pria muslim. Asok terdiam walaupun ia merasa sedikit syok dengan kematian istrinya. Dagar menekan Asok untuk mengatakan keberadaan Bilu dan juga Asu. Ia mengambil dokumen milik Bilu dan juga Asu. Kemudian menyerang Asok hingga ia tewas lalu meninggalkan tempat itu. Asu mendapatkan kiriman beberapa manisan dari Dev Singh, merasa ketakutan dan mengatakan pada Chaudhary kalau ia telah cuti bekerja. Mendengar hal itu, Chaudhary mengatakan harusnya ia tidak memutuskan seperti itu karena tugasnya ke Bangkok lebih penting. Chaudhary bahkan memberikan sebuah amplop kiriman Dev Singh untuk Asu. Mau tidak mau, Asu harus kembali menjalani tugasnya dan meninggalkan Bilu di ruangannya. भगवान सिंह है जाएगी। Dagar yang telah mengetahui kalau Bilu dan Asu berada di Bahadurga Safe Home langsung memberikan informasinya pada Kamala Dilawar. Mendengar hal itu, Kamala mencoba menyusun rencana tanpa mau memberikan restu pada cucunya sendiri. Asu sendiri yang telah tiba di toko daging langsung menyiapkan beberapa barang yang diperlukan dan akan dikirim. Ia juga memasukkan sebuah benda ke salah satu tas. Ia memberikan tas itu kepada rekan kerjanya, kemudian kembali ke toko dagingnya untuk memeriksa semua dalam keadaan baik. Dalam kesempatan itu, ia mencoba menyelinap ke rumahnya dan menemui ibunya. Dengan senang hati, ibu Asu menerima kedatangan putranya. Ibu yang selalu memanggilnya dengan sebutan Ahmed memberikan doa terbaik untuk putranya yang ia tahu telah menikah. Ia bahkan memberikan sebuah gelang untuk diberikan kepada istrinya. Rati sendiri yang tengah menunggu kabar tentang Asu terkejut ketika mengetahui pelacak yang ia tinggalkan untuk Asu telah berhasil ditemukan dan dinonaktifkan. Ia meminta anak buahnya untuk menyerang Asu saat ia pergi menjalankan tugasnya. Namun di tengah perjalanan, Asu mendapatkan ancaman hingga membuatnya kesal. Mobil yang ia tumpangi telah tiba di parkiran tujuannya. Asu turun seorang diri dari mobilnya memasuki sebuah hotel dengan membawa semua kiriman malam ini. Ia memasuki sebuah kamar yang telah ditunggu oleh pembelinya. Ia menyerahkan semua pesanan mereka, kemudian dengan cepat meminta uang sebagai haknya pada mereka. Namun kedua pembeli tersebut meminta Asu untuk menemani mereka minum. Ia terpaksa untuk duduk sebentar dan mendengarkan celoteh mereka yang menuduh dirinya adalah mata-mata dari polisi. Asu tetap meminta haknya kepada mereka, namun satu di antara mereka menodongkan peluru kepadanya. Dan tak lama berselang polisi datang lengkap dengan senjata api di tangan mereka. Tak lama adu tembak pun terjadi. Asu bersembunyi di balik sofa tamu untuk menghindari peluru mengenai dirinya. Hingga dengan cepat ia melompat dan mengambil senjata yang tergeletak di depannya. Asu langsung menembakkan satu peluru ke arah pembelinya tersebut. Dengan cepat Asu melaporkan apa yang telah terjadi pada dirinya dengan Rati. Ia takut akan tuduhan kalau ia yang dituduh sebagai anak teroris telah menembak dua anggota polisi. Mendengar hal itu, Rati mencoba menenangkannya dan ia meminta Asu untuk mengikuti apa yang ia katakan. Tak lama, salah satu dari pembelinya ternyata masih hidup, mengatakan kalau ayah Asu masih hidup juga. Ia juga mengatakan kalau sahabat Asu Diler menyimpan AK-47 di toko daging miliknya. Dengan kesal, Asu langsung menyerang dirinya hingga tewas dan membersihkan darah yang ada di wajahnya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Chaudhary terkejut melihat kedatangan Dagar tepat di hadapannya. Ia langsung memberitahu keberadaan Bilu dan juga Asu. Ia juga meminta Dagar untuk bisa menunggu kedatangan Asu. Dagar berniat untuk menghabisinya. Tapi Chaudhary dengan tetesan air mata memohon agar bisa diselamatkan karena istrinya tengah mengandung anaknya. Tapi Dagar tidak peduli, ia langsung menghabisinya. Ismail karte. Bilu yang menunggu kedatangan Asu merasakan kehadiran seseorang dari depan pintu.
Ia mengintip dari balik tirai yang dipasang. Dengan matanya, ia melihat Dagar menghabisi satu persatu penghuni kamarnya. Ia menutup mulutnya karena ia takut persembunyiannya akan diketahui. Dagar yang tanpa belas kasih kembali memeriksa ruangan itu dan memeriksa satu ruangan yang tertutup kain setelah tidak menemui penghuninya. Ia pun melangkahkan kakinya ke arah kamar mandi yang tertutup, tapi saat ia mendekat, ia melihat sebuah mobil mendekati rumah aman itu. Ia mengurungkan niatnya mendekati kamar mandi. Aisu yang baru saja tiba mengungkapkan rasa kecewanya kepada dealer yang mencoba mengkhianatinya. Tiba-tiba satu tembakan tanpa suara berhasil menghabisi dealer. Asu yang mengingat keselamatan Bilu langsung berlari memasuki rumah aman. Namun, di tengah perjalanan, ia terkejut ketika melihat uang sengaja disebarkan dan tak lama ia dilempar sebuah tubuh wanita yang merupakan teman di kamarnya. Dagar terus menembaki Asu tanpa henti. Asu yang tahu tidak seimbang hanya mampu bersembunyi, tapi Dagar tidak membiarkan dirinya selamat. Ia terus dikejar dan ditembaki. Asu berhasil keluar dari rumah aman itu dan melihat istrinya tengah berusaha menuruni gedung tersebut. Ia mendekati istrinya dan melindunginya, membawanya ke mobil. Asu menjelaskan kalau Dagar adalah pembunuh berdarah dingin yang diperintahkan Kamala Dilawar nenek Bilu untuk menghabisinya. Ia juga menyesali karena Bilu telah mengupload video dan foto pernikahan mereka hingga keberadaan mereka diketahui oleh keluarga besar Bilu. Dagar mendekati mobil di mana Bilu dan Asu bersembunyi, namun ia tidak menemukan mereka. Ia memperhatikan jejak darah dari kaki mereka yang berlari menjauh dari tempat itu. Tak jauh dari rumah aman itu, ia melihat ada sebuah pesta dan ia yakin kalau mereka pasti bersembunyi di tempat itu. Dengan kejam, Dagar menghabisi semua pelaku pesta yang tengah bernyanyi dan menari, walau tidak menemukan Bilu dan juga Asu. Rati yang mengetahui pembunuhan berantai terjadi di rumah aman langsung menyelidikinya. Ia melihat semua menjadi korban kekejaman Dagar. की लाश लाकर फूंक रखी थी उन्होंने। जब मुझे इस बात ने हफ्ते पहले डागर का डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, रोहतक मुंसिपल। Rati terkejut ketika melihat rekaman kamera pengawas yang merekam aksi kejam Dagar menghabisi satu persatu penghuni rumah aman di lantai 4. Putri Rati mengabari Bilu tentang apa yang terjadi. Ia mengatakan kalau nenek Bilu yang telah mengirim Dagar. Tak lama Rati pun menelpon Bilu dan mencoba mengingatkannya dua hal. Kalau nenek Bilu memintanya untuk menghentikan pernikahan Bilu dan tidak memberikan restunya. Bilu hanya bisa menangis mengakhiri sambungan telepon tersebut. Kamala Dilawar berbicara pada Rati dan ia tetap pada pendiriannya untuk tidak merestui cucunya. Namun Rati mengancam akan menyebarluaskan video kebersamaan Bilu dan Asu yang bisa menyebabkan kehancuran Kamala Dilawar. Tapi mendengar hal itu, Kamala malah mengancam Rati akan menghancurkan putrinya. छत्ते में हाथ मत डाल राठी, सूझ जाएगा. Dagar yang mengetahui keberadaan Asu yang kini ada di hotel untuk memulihkan lukanya. Asu yang merasa kedatangan Dagar langsung menonaktifkan lokasi yang ada di handphone Bilu. Ia bersiap dan mengenakan jaketnya. Bilu dan Asu akhirnya bisa keluar dari hotel tersebut dan mengambil sebuah mobil yang ada di depan mereka. Rati mulai mencari keberadaan Bilu dan juga Asu. Dalam kesempatan itu, Asu memberikan sebuah gelang titipan ibunya dan melihat gelang tersebut, ia merasa bahagia. Tapi Dagar sendiri mendatangi ibu Asu yang dengan ramah memberikan sebuah gelang untuk calon istrinya. Dagar bukannya menerima pemberian itu, ia malah membungkam mulut ibu Asu hingga ia kehilangan napas. Asu kembali ke kediaman ibunya dan ia terkejut melihat bantal berada di atas wajah ibunya dan melihat bibinya tewas dengan satu tembakan di kepala. Air mata Asu mengalir begitu saja saat Asu menguburkan ibunya sesuai ajaran agamanya. Hingga ia tiba-tiba mendengar suara, ia mencarinya hingga ia menemukan ayahnya. Namun ayah yang ia temui malah meludahinya karena istrinya telah tewas. Asu terdiam dan menangis karena itu semua hanyalah khayalannya saja. Asu kemudian meninggalkan kediamannya untuk kembali ke keluarga besar Bilu yang ingin menikahkan sepupu Bilu. Ia tidak menyadari kalau Dagar sudah memasuki kediaman Nindi dan menghabisi penjaga rumah serta anjing penjaga. Persiapan pernikahan yang tengah dijalani berubah menjadi mencekam ketika Bilu melihat Dagar telah berada di kamarnya. Asu membawa senjatanya mendekati Kamala Dilawar.
dan meminta mereka untuk membiarkannya membawa Bilu, istrinya. Rakesh mencoba menghalangi Asu untuk menyerang neneknya hingga ayah Bilu mendekatinya dan membujuknya untuk bisa melepaskan senjatanya. Tapi tanpa diduga, ayah Bilu mengambil senjatanya dan mengarahkannya sendiri ke ibunya. Ayah Bilu memberikan restu untuk pernikahan putrinya, namun mereka tidak menyadari kalau Bilu dalam bahaya. Nindi yang memasuki rumahnya terkejut ketika melihat Bilu tengah digantung. Nindi yang merupakan putri Dagar mencoba memohon pada ayahnya untuk melepaskan ikatan Bilu. Dagar menyalahkan putrinya yang telah membantu pelarian Bilu dan Asu. Ia juga tidak menerima alasan putrinya sendiri. सारा कुर्बानियों ने तब उसका अपनी जान देकर Asu mencoba menghubungi Bilu tapi telepon di rumah Nindi tidak diterima. Akan tetapi tanpa disadari, Rakesh malah menembak Asu yang tengah menunggu di perlintasan kereta. Asu tidak sadarkan diri dan dalam mimpinya ia memeluk Bilu dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi dalam hidup Bilu. Nindi menangis melihat sahabatnya tewas bersamaan dengan perginya Dagar ayahnya. Ia pun menembak diri sendiri hingga ia pun ikut tewas. Dagar kembali melanjutkan perjalanannya dan menyempatkan diri mengganti ban. Namun saat ia mengikuti anjing yang ia bawa menyeberang, ia tidak menyadari kalau sebuah mobil mendekat dan menabraknya. Dagar pun tewas dengan darah mengucur dari kepalanya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Love Hostel. Perasaan cinta memang tidak bisa dipaksakan ya sahabat. Namun demikian, perasaan cinta yang tidak direstui tidak seharusnya berujung kepada kematian. Semuanya masih dapat dibicarakan dengan kepala dingin dan secara baik-baik. Sehingga tidak perlu menimbulkan korban dan akhirnya berujung kepada kebahagiaan. Segala hal yang dibicarakan dengan kepala dingin tentunya akan berhasil baik. Jangan sampai mengandalkan ego dan juga mengabaikan kebenaran, serta kedamaian dan keselamatan orang lain hanya untuk memenuhi nafsu pribadi, untuk menghancurkan orang lain tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada diri sendiri dan juga orang lain tersebut. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali dan jangan lupa untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan sahabat dan wassalamualaikum.